Halo CS-CSku, berjumpa lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Seorang alkoholik pembuat konten jancuk, nggak akurat, nggak ada manfaat dan buang-buang waktu. Hahaha, emang iya kali ya. Kembali ke topik film kali ini menceritakan kisah tiga sahabat skinhead dari Malaysia. Setelah mereka tak sengaja membuat tangan kanan mafia meninggal, mereka pun harus berurusan dengan gembong mafia terbesar di Kuala Lumpur. Dan akhirnya tiga sahabat yang selalu bersama itu pun harus tewas di tangan polisi. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat tai. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka oleh seorang ibu yang sedang melahirkan anak bernama Fauji. Ketika Fauji kecil, ibunya meninggalkannya dan kabur bersama pria Bangladesh. Sehingga saat Fauji menginjak sekolah dasar, ibu tirinya menjaganya sangat ketat. Karena Fauji tergolong anak yang nakal, ayahnya selalu mendidiknya dengan keras. Ketika Fauji beranjak dewasa, ia mengadopsi gaya hidup skinhead. Fauji juga memiliki dua sahabatnya bernama Totoy dan Oji Gandum, yang memiliki pemahaman yang sama, yaitu memegang teguh nilai-nilai kebersamaan. Sedikit cerita tentang Oji Gandum, ia adalah orang yang berani, kejam, dan tak punya perasaan. Karena di rumah, ia tak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Setelah ibunya menikah dengan ayah tirinya, ia selalu mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Habis duit budak-budak sekolah ni abang kebas. Abang ni bapak jenis apa agaknya? Apa ni? Oji juga sering melerai mereka berdua saat bertengkar. Namun ibunya selalu melarang Oji untuk ikut campur. Mereka adalah sahabat dekat sehingga saat Fauji mendapatkan masalah, Oji dan Totoy selalu membelanya. Hai! Masuk tempat. Cerita berikutnya adalah Totoy. Ia hidup hanya berdua dengan ibunya. Meski begitu, ia sangat sayang kepada ibunya. Biar Toy buat pun sayang Toy juga. Apa? Mak pergi masuk. Totoy juga memiliki kekurangan pendengaran karena dulu saat berkelahi, ia dipukul kepalanya sehingga ketika berbicara dengannya harus keras. Suatu hari saat mereka sedang asik bermain bola, mereka melihat seseorang sedang dibuli. Lalu mereka pun langsung menghampirinya dan memberi pelajaran kepada pembuli itu. Hari berikutnya, Fauji memberitahukan kepada teman-temannya jika Ateng teman mereka berada di rumah sakit karena telah dipukuli oleh kelompok mafia yang dipimpin oleh Faktab. Mereka bertiga pun akhirnya mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Ateng. Saat di sana, terlihat Ateng sudah dibalut banyak perban dan tak bisa bergerak. Meski Fauji berpikir jika ia tak mau ikut campur dengan masalah Ateng, namun Totoy dan Oji sepertinya tak menerimanya. Setelah itu mereka pun terlihat akan mendatangi acara musik. Namun saat mereka tiba di lokasi acara, Fauji dan Oji melihat Faktab, ketua mafia yang memukuli Ateng, sedang bersama anak buahnya. Fauji di sana tak ingin berurusan dengan mafia itu. Namun Oji yang kesal memilih datang menghampirinya sendiri dan menghajar ketua mafia itu. Setelah itu Fauji dan Oji pun terlihat memarahi Totoy karena ia malah ikut dalam perkelahian itu. Totoy pun berkata jika ia hanya ingin membantu sahabatnya ketika terkena masalah. Malam itu mereka pun terlihat pulang ke rumahnya masing-masing. Saat Oji sampai di rumah, ia kembali mendengar ibu dan ayah tirinya bertengkar. Jangan melawan cinta aku. Kau tak apa? Aku ni laki tau. Hormat aku sikit. Laki apa nak kena hormat? Oji yang sudah kesal dengan perilaku ayah tirinya menghampiri dan memukulnya.
Namun ibunya lagi-lagi malah membelanya, yang membuat Oji semakin kesal dan pergi dari rumahnya. Lalu scene berpindah ke Fauji. Saat Fauji tiba di rumah, ia hanya melihat adik perempuannya yang sedang menonton televisi. Fauji lalu bertanya orang tua mereka, kemudian adiknya menjawab jika mereka belum pulang. Meski Fauji dari keluarga yang berada, ia selalu merasa kesepian karena ia tak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Saat itu, Fauji pun memilih pergi dari rumahnya untuk menemui teman-temannya. Kembali ke Oji saat ia akan tidur di halte tempat biasa ia tidur. Di sana ia melihat seorang tunawisma yang sudah menempati tempat tidurnya. Oji yang masih kesal pun marah dan meminta agar pria tunawisma itu pergi dari tempat tidurnya. Namun pria itu malah menasihati untuk tidak bertindak kasar dan keras, karena menurutnya itu akan membuat Oji susah dalam hidupnya. Mendengar itu, Oji yang memiliki masalah pun terlihat sangat bersedih. Ia berkata jika ia kecewa dengan hidupnya, dan saat itu juga Oji pun memberikan uang kepada pria itu dan kemudian pergi dari sana. Di tempat lain, Fauji mendatangi lapangan basket. Di sana, ia melihat salah satu mafia bernama Ah Beng yang sedang bermain basket bersama anak buahnya. Kemudian Fauji pun terlihat duduk di suatu tempat. Tak lama, ia dihampiri oleh waria bernama Opilia. Malam-malam macam ni, tak takut embun? Tak takut. Opilia adalah tangan kanan kepala mafia besar di Kuala Lumpur. Di sana Opilia terlihat menyapa Fauji, namun Fauji malah cuek yang membuat Opilia marah. Mereka berdua pun akhirnya berdebat. Lalu tiba-tiba Oji muncul dan melihat Fauji sedang berdebat dengan Opilia. Setelah itu Oji pun menghampiri Opilia dan mengagetkannya, yang membuat Opilia terkejut hingga terjatuh. Melihat itu, Fauji pun langsung mengecek keadaan Opilia yang ternyata ia sudah meninggal. Mereka pun langsung menghubungi Totoy untuk segera menemuinya, agar bisa membantunya menyembunyikan mayat Opilia. Kau tahu kan kau boleh dihukum bunuh, tahu tak? Saat mereka sedang berunding, tak lama dua polisi datang menghampiri mereka. Polisi itu bertanya apa yang sedang mereka lakukan malam-malam. Fauji pun menjawab jika mereka hanya sedang nongkrong. Tak lama, Ah Beng, seorang mafia yang mengenali kedua polisi itu, langsung memanggilnya dan menutup-nutupi tentang kejadian yang sudah terjadi di tempat itu. Setelah kedua polisi itu pergi, Fauji pun menghampiri Ah Beng. Di sana Ah Beng berkata jika ia telah mengetahui kematian Opilia. Meski Fauji memberikan uang agar Ah Beng tutup mulut, Ah Beng tetap memaksa mereka harus bertanggung jawab atas kematian Opilia. Karena menurut Ah Beng, selain mereka telah membunuh Opilia, mereka juga mengagalkan transaksi narkoba. Kemudian anak buah Ah Beng datang dan membawa mereka untuk bertemu Ivy, bos mafia besar di Kuala Lumpur. Saat tiba di sana, Ah Beng meminta Ivy untuk menghabisi mereka bertiga, namun Ivy malah meminta mereka untuk menggantikan Opilia yang saat itu akan bertransaksi narkoboy dengan Stephen, seorang gembong narkoboy. Karena Ivy mengancam akan membunuh Totoy, Fauji dan Oji pun mau menggantikan Opilia untuk bertransaksi dengan Stephen. Mereka pun kembali ke tempat di mana Opilia sebelumnya akan melakukan transaksi. Kemudian seorang bernama Stephen pun datang bersama anak buahnya. Setelah mereka bertukar tas di sana, Stephen meminta kepada Oji untuk memeriksa tasnya. Namun Oji yang teledor malah terus berjalan dan tak menghiraukan perkataan Stephen. Mereka pun akhirnya kembali ke tempat Ivy, namun saat Ah Beng membuka tasnya, ternyata Stephen telah membohongi mereka karena isinya bukanlah narkoboy. Busuk! Kasut ni! Ivy pun marah kepada Fauji dan Oji karena saat transaksi mereka tidak memeriksanya. Kemudian Ivy meminta mereka untuk bertanggung jawab. Tetapi Fauji dan Oji tak mau bertanggung jawab karena mereka hanya merasa diperintahkan untuk menukarkan tas. Ivy yang marah pun lalu menodongkan pistol kepada mereka dan mengatakan jika mereka harus mencari uang dalam waktu 24 jam untuk menggantikan uang yang hilang dibawa oleh Stephen. Jika tidak, Ivy mengancam akan menghabisi seluruh keluarga mereka. Cakap elok sikit, jangan sampai cakap merayak kat badan nanti menyesal.
Setelah itu mereka pun terlihat berunding untuk mencari solusi agar mendapatkan uang. Di sana Totoy malah memberi saran agar mereka lapor polisi. Namun Oji mengatakan jika mereka lapor polisi, ia akan ditangkap karena ia telah membuat Ophelia meninggal dunia. Oji dan Fauji pun terlihat berdebat di sana hingga mereka akhirnya mendapatkan solusi untuk menemui Faktab, ketua mafia yang dulu pernah bermasalah dengan mereka. Saat di sana, Faktab pun tak mau meminjamkan uang kepada mereka. Besar aku lah. Kau ingat aku siapa? Kawan-kawan korang. Hah? Setelah itu, Fauji mengajak teman-temannya datang ke suatu tempat untuk membeli senjata api dan berencana akan merampok toko emas. Saat Fauji dan kawan-kawan sedang mengawasi toko emas yang akan mereka rampok, anak buah Ivy datang lalu mengatakan jika mereka tak boleh merampok di wilayah kekuasaan Ivy. Kau cek pasal lagi ke? Hah? Cek pasal? Mereka pun akhirnya pergi, kemudian terlihat Totoy sedang mengamati situasi di dalam bank. Setelah dirasa aman, mereka pun masuk ke dalam bank. Diam! Diam! Masuk! Saat Fauji meminta salah satu pegawai bank untuk memasukkan uang ke dalam tasnya, pegawai itu menekan tombol alarm yang berhubung langsung dengan kepolisian. Sehingga para polisi itu pun datang dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri. Di saat situasi genting, Ozi melihat ayah tirinya berada di sana. Ozi yang memendam kemarahan kepada ayah tirinya terlihat bersikap kasar kepadanya. Di sana ayah tirinya meminta maaf kepada Oji atas semua kesalahannya yang ia buat selama ini. Dan ayah tirinya meminta Oji agar menyerahkan diri saja kepada polisi. Saat itu Fauji pun terlihat menghubungi Ahbeng untuk memberitahukan jika mereka kini sedang terdesak di sebuah bank. Ahbeng lalu menceritakan kepada Ivy tentang apa yang sedang terjadi kepada Fauji dan kawan-kawan. Di sana Ivy yang sedang berdoa hanya meminta mereka untuk diam dan berdoa untuk Ophelia. Kembali ke Fauji dan kawan-kawan, di sana terlihat Totoy dihubungi oleh ibunya. Totoy menanyakan kabar ibunya dan memberitahukan kepada ibunya jika ia sedang baik-baik saja. Setelah itu mereka pun terlihat membebaskan semua sandera, termasuk ayah tirinya Ozi. Karena mereka bingung dan semakin terdesak, mereka pun akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Saat akan menyerahkan diri, Totoy tak sengaja menjatuhkan pistolnya, dan saat itu ia berniat untuk memberikan kepada polisi. Namun polisi yang mengira Totoy akan menembak, akhirnya menembaki mereka bertiga, sehingga tiga sahabat yang selalu bersama pun akhirnya tewas. Lalu film pun selesai. Lihat film ini jadi ingat lagunya Dendang Kampung Taring Padi euy. Lagunya gini nih. Sama seiring, sama sejalan, sama berat, sama-samalah dibawa, sama sakit, samalah dirasa, nasi sepiring sama kenyang. Oke cecesku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye. Bye.